balik lagi sama gua di Valhead Gaming, gua LD. Kali ini gua mau ngebahas sebuah game yang baru rilis, belum sampai seminggu ya. Ini baru sekitar 5 harian. Gamenya sendiri genrenya MMORPG, multimassive online role playing game. Judulnya Odin Valhalla Rising. Jadi ini berdasarkan mitologi Nordik ya guys, Nordik, atau mungkin teman-teman yang senang main game-game konsol udah paham kalau Odin Valhalla Rising ini yang dipakai di Go ya, series Go atau God of War yang di PS4 ya, PS4 dan PS5. Nah, ini besutan dari Lionheart, developernya namanya Lionheart. Ini udah pakai teknologi Unreal Engine, tapi Unreal Engine-nya Unreal Engine 4, karena kalau Unreal Engine 5 itu biasanya untuk game-game PC guys, game-game yang dari Steam lah ya. Nggak pakai lama, kita langsung di sebelah kiri layar bawah itu ada pilihan region. Regionnya itu, regionalnya itu daerahnya ada untuk Asia ya, keseluruhan Asia, berarti nggak cuman SEA ya, nggak cuman Southeast Asia atau nggak cuman Asia Tenggara. Terus ada US ya, benua Amerika dan benua Eropa guys. Kita pilih yang Asia, lanjut aja, nggak pakai lama. Gimana keseruannya? Gua terhitungnya telat sih bikin review tentang game ini, karena kemarin baru sempet mainin game-game yang lain gitu guys. Nah, sebelah kiri bawah layar itu ada pilihan server atau switch account ya. Kalau kalian mau ganti akun kalian bisa. Gua udah ganti akun jadi nggak usah. Nah, kalau untuk yang hijau itu servernya berarti moderate tuh masih kosong ya. Kalau yang orange itu crowded, udah mulai penuh. Tapi kalau yang merah itu udah full. Ini all server, ada yang udah merah ya, tuh kalian bisa lihat. Tapi rekomendasi server kita masih crowded aja, rame. Lanjut ya, nggak pakai lama lagi. Register device, agree aja langsung. Device name kita bisa ganti as usual ya, kita pakai username kita aja seperti biasa. Email, waduh, email juga. Oke deh, sudah, confirm aja. Wow, ternyata suruh masukin verifikasi code, enter verification code sekarang. Sebentar ya, gua skip. Ya, oke, kita lanjut lagi guys. Tadi gua udah verifikasi code yang masuk ke email kalian masing-masing, karena kita tadi diminta masukkan email ya. Lanjut yuk, seperti apa sih gamenya? Gue juga penasaran. Tapi ini disarankan game Odin Valhalla Rising ini nggak bisa di device yang entry ya, low entry lah, low entry. Jadi yang masih kentang ya, karena nanti ngerendernya atau FPS-nya pasti pecah-pecah. Nah, di sini ada 4 karakter ya, atau 4 job class ya, profesi di in game. Kita mulai dari yang pertama. Di sini ada sorcerers guys, atau penyihir ya. Nah, sorcerers ini nanti bisa jadi perubahan jobnya atau perubahan job classnya, profesinya itu bisa jadi archmage dan dark wizard. Nah, kalau archmage itu biasanya lebih ke sihir cahaya ya. Kalau dark wizard mungkin sihir kegelapan sih. Nah, ini dia spesialisasinya AOE, area of attack. Jadi dia bisa nge-mob, ngumpulin, mungkin dikumpulinnya sama tanker ya, sama warrior, dikumpulin yang banyak, monsternya dikumpulin dalam satu tempat, baru nanti diserang pakai skillnya si sorcerer ini, pakai AOE. Attack-nya tinggi tuh guys, damage-nya ya, magic damage-nya tuh besar gitu, tapi defense-nya kecil banget. Ally protection, jadi dia bukan sebagai tanker ya, bukan untuk menahan serangannya musuh atau monster, untuk melindungi party, bukan.
Jadi nggak terlalu tinggi juga crowd controlnya, tapi dia tinggi karena memang spesialisasinya area ya, skillnya area. Lanjut, di sini ada warrior ya. Warrior seperti pada umumnya di game-game MMORPG multi-massive online role playing game yang lain, itu rata-rata buat tanker guys, buat attack tanker atau penahan serangan mob ya, untuk mengumpulkan mob di dalam satu tempat biar bisa diserang pakai area of attack skill atau skill area lah ya, skill area. Nah, ini kayaknya lebih ke defense tuh, defense-nya yang tinggi guys, seperti yang gue bilang tadi ya. Jadi paladin atau crusader atau biasa kita kenal knight ya. Beda game, beda istilah sih, cuman beda istilah tapi biasanya sama fungsinya, itu ada tanker, paladin, crusader atau knight. Attack-nya dia rendah ya, nggak terlalu tinggi. Attack-nya nggak terlalu tinggi. Defense-nya dia tinggi banget, hampir penuh malah ya. Attack-nya cuma 2 bar. Terus ally protection atau ngelindungin timnya dia tinggi ya. Crowd controlnya juga dia tinggi, jadi bisa mengkontrol mob ya, mob yang terkumpul gitu ya, untuk dalam satu tempat. Ini job class-nya perubahan dari warrior itu bisa jadi defender. Defender berarti lebih ke tanker tadi ya, yang penahan ya, lebih ke defense-nya yang tinggi, atau berserker. Nah, kalau berserker itu biasanya DPS guys, damage per second karakter, atau melee fighter, atau juga petarung jarak dekat lah ya, melee attacker. Lanjut, di sini ada rogue ya. Rogue itu kalau di game lain, gua alumni game Ragnarok ya, Ragnarok original yang dulu di PC pertama kali, versi pertama kali. Kalau rogue itu setahu gua memang bisa pakai bow ya, busur panah tradisional, tapi lebih seringnya pakai dagger guys, pakai dagger atau belati atau juga pisau atau juga knife ya. Beda istilah aja sih itu. Terus ini job class perubahannya bisa jadi sniper. Kalau sniper berarti masih pakai busur, pakainya crossbow ya, berubah pakai crossbow. Jadi semi otomatis ya, semi otomatis panah, busur panah yang semi otomatis. Atau assassin, dia pakainya dagger tadi ya, yang pakai knife itu. Oke, ini juga melee attack. Ini sebenarnya kalau pas masih jadi rogue-nya sih dia medium range ya, jadi jarak menengah serangannya. Cuman nanti kalau dia berubah job class-nya, jadi profesinya berubah jadi assassin, dia akan jadi jarak dekat. Cuman memang agility-nya biasanya tinggi, jadi kecepatan serangnya atau kecepatan gerakannya, evade-nya ya, evasion rate-nya tuh tinggi. Di sini tuh attack-nya dia penuh ya, jauh dibanding warrior, dia jauh penuh ini attack-nya. Ada berapa, 5 bar ya kalau penuh ya. Defense-nya cuma 2 bar, tapi kebalikannya dari warrior. Jadi dia nggak terlalu kuat untuk menahan serangan musuh yang banyak atau mob ya, mob monster yang banyak. Ally protection-nya cuma 1 bar dan crowd control-nya 2 bar. Ya, oke lanjut. Selanjutnya ada kayak tipe supporter kayaknya. Gua yakin ini tipe supporter atau tipe ngebuff atau ngeheal party. Jadi replenish health ya, health point dari tim kalian, dari party kalian. Kalau nggak replenish health meter juga, dia lebih ke ngasih buff buat nambahin status attack atau status defense gitu-gitu sih. Jadi ini nanti kebagi 2 tuh ya, seperti paladinnya dipakainya di sini guys, namanya istilahnya paladin dan saint ya. Kalau saint itu di atasnya bishop ya, saint itu kayak orang suci lah. Kalau istilahnya sih yang kita tahu, saint itu orang suci, pemuka agama ya.
kayak pastur di Vatikan gitu ya. Terus kalau di Islamnya di Mekah gitu ya, siapa gitu, imam besar siapa gitu. Nah, ini perubahannya tadi Saint sama Paladin, dan attack-nya kecil ya guys, cenderung kecil, cuman 1 bar, defense-nya 3 bar, dan ally protection-nya karena dia bisa nge-support ngasih spell atau mantra ya, atau skill jurus ya, jurus yang bisa ngelindungin party kalian dari fisik damage atau serangan fisik ya, atau serangan magic juga, magical damage. Ini tinggi guys, penuh ya. Terus crowd controlnya dia cuma 3 bar. Nah, gua di sini akan pilihnya lebih ke warrior guys. Kenapa? Karena gua ingin jadi defender nanti ya. Select aja langsung. Back. Oke. Ready. Select ya. Nah, di sini kita ditampilkan karakter customization atau karakter creation ya. Jadi pembentukan karakter di in-game Odin Valhalla Rising ini ada preset guys. Jadi model bentukan karakter yang udah jadi, rekomendasi lah ya buat kita player. Ini yang pertama kayak Viking banget ya. Kalau mitologi Nordik itu percaya orang-orang sana ya, orang-orang Viking itu percaya kalau pejuang atau pemberani atau petarung itu kalau meninggal ya, kalau meninggoy, masuknya ke alam Valhalla, alam para dewa dan alam para pejuang gitu. Nah, ini lebih ke kayak, bukan kayak orang Viking ya, tapi kayak orang Eropa. Nah, nih tuh kalian bisa lihat, ini lebih sadis nih. Mukanya barbar banget. Wah, ini ada bekas itu ya, bekas sabetan pedang di matanya. Jadi lukanya dalam lumayan. Gua akan tetap pilih yang ini kali ya, atau kalau nggak yang ini, gua ini dah. Lebih ke apa, vibe-nya, feeling untuk jadi warrior-nya tuh lebih besar gitu guys ya. Tapi nanti mukanya gua akan coba ganti yang lebih mudaan dikit. Nah, ini lebih muda kayaknya ya. Ini juga nggak ada janggut atau nggak ada jenggot ya. Ada jenggot, nggak ada kumis juga. Ini terlalu jauh matanya, sudut matanya. Ini terlalu tua juga. Yang tadi gua akan pilih yang kedua kayaknya guys. Kalau enggak yang pertama. Yang kedua dah. Yang kedua oke. Nah, ini di bawah ada skin color ya, warna kulit ya. Warna kulit, kalian mau jadi negro yang hitam, negroid, atau mau jadi Kaukasian ya, Eropa sana, atau mau jadi Asia ya. Kalau Asia yang ini kekuning-kuningan kulitnya, nggak terlalu putih. Memang kita sawo matang ya rata-rata ya, apalagi SEA ya, Southeast Asia atau Asia Tenggara gitu ya. Nah, ini ada rambut, model rambut. Kalau Viking biasanya kayak gini ya, kebanyakan ya. Kalau ini Eropa atau Britania gitu ya, Britania Raya. Ini juga Viking, ini juga sama Eropa, ini juga. Kayaknya gua akan pilih yang ini kali ya. Kali ini keren sih, ini juga keren. Yang ini aja ya, yang ini. Dan
Rambutnya mungkin gua akan pilih yang putih, tapi kesannya kayak tua ya. Ini aja lah yang agak ke abu-abuan ya, agak ke abu-abuan. Lanjut, nggak pakai lama. Di sini ada mark ya, mark atau tanda atau tato lah ya, bisa dibilang tato. Oh, ini bukan luka guys, ternyata mark atau tanda yang dibuat ya oleh petarung gitu ya. Tuh, ini kayak vokalisnya Slipknot cuy. Kalau kalian generasi 1990 sampai tahun 2000 pasti tahu game metal Slipknot ya, yang selalu kalau tampil metal banget, terus pakai topeng gas mask atau topeng gas ya, topeng penyelam juga. Hari ini tuh sekolah aja. Ya udah, yang ini aja lah, Hari ini. cukup ya. Ini shape tuh bentuk badan. Kalian mau agak gimana, agak berisi. Ini height tuh tinggi, gua akan tinggi banget. Head size kepala ya, ukuran kepala disesuaikan aja sama tubuh, jangan terlalu gede banget nanti kayak alien. Chest size atau ukuran dada, jangan terlalu tinggi besar juga nanti kayak cewek. Waist tuh pinggang ya, pinggangnya seginilah ya. Hip tuh ini ya, panggul ya, hip tuh panggul. Oke, sip. Untuk armornya sendiri, ini armor yang nantinya kita bisa dapatkan, tapi biasanya di awal permainan itu kita pakainya masih buluk guys, purik armornya. Nah, ini armor paladin ya, atau defender. Nah, ini armornya full plate, full besi, full baja ya, untuk melindungi dari serangan senjata musuh. Ini juga sama. Oh, ini yang tanpa baju guys. Ini yang lebih ke berserker sih biasanya, ini nggak terlalu yang full plate banget. Ini nih gua sukanya yang biru ini guys, mantap. Lanjut, ini apa nih? Oh, ini ya, apa, pose. Create aja langsung, create karakter. Gua kelamaan, sorry. Nanti kalian bisa langsung skip aja pas gameplaynya. Kalau penasaran sama gameplaynya, ini kita masukin IGN, in-game name atau username atau nama in-game ya. Oke. Oh, udah ada yang pakai. Kayaknya gua nih yang waktu sebelumnya sempat main juga, tapi ternyata di HP kentang nggak kuat ngerendernya. Padahal itu kentangnya juga kentang RAM 8, memori 128, cuman chipsetnya sih. Gua geser lagi ke kanan. Nah, ini anak gua, si bocil satu-satunya, the one and only. Aku lagi sakit. Lagi sakit katanya. Cepat sembuh ya cantik. Serpent far larger than this ship inhabits the sea near Manheim. Oh, Jae-yong Kim, kayak It's true. ini besutan Korea ya, karena dari Kakao Game kalau nggak salah, developer gamenya tuh sama Lion, apa tuh tadi tuh, Lion Star kan? We're being run aground. Everyone, hold fast. Tapi gua kalau secara grafik ya, To the sails. secara tampilan karakter, suka banget sama game-game besutan developer game Korea guys, karena lebih realistik sesuai dengan bentuk manusia yang asli seperti apa gitu guys. Jadi nggak kayak kartun ya, nggak kayak anime gitu. Cuman sayangnya sistem gamenya, biasanya sistem gamenya nggak sebagus sistem game buatan Jepang. Wih, mantap cuy. Pakainya armor yang pertama ya. Wah, kita diserang sama monster-monster ya guys. Oh dear God, where are you? Please save me. Please save me. Siapa namanya? Die. Tolong selamatkan aku tidak ingin mati, katanya.
Jangan lemah, makanya kalau lemah ya mending gue aja. Is Nora coming? Please save me! Bentar lagi ayahnya selesai ininya. Jadi jangan ganggu dulu ya. Ini kayaknya ketinggian juga nih, mungkin gua render ininya nih. Heran gua ini tinggi banget, kayaknya mungkin sebenarnya rilis untuk mobile ya, untuk smartphone, untuk Android ataupun iOS ya, iPhone dan iPad. Dari warna Tapi belum dimaksimalin sama developer gamenya kayaknya guys, sama Kakao Games ya, belum dimaksimalin. Jadi ini masih terhitungnya berat memang render. Kita lagi lawan bot. Ada Kraken ya. Karena di mitologi Nordik itu, bukan Kraken, ini naga ya, Leviathan. Kita langsung nyemplung, ternyata tenggelam. Karena kalau kekurangannya pakai armor full plate baja itu penuh seperti kesatria ya pada zaman dahulu, itu berat guys. Kalau buat gerak di daratan aja tuh, kalau yang nggak biasa cepet capek, berat bawanya baju besi, full besi. Apalagi kalau tenggelam di air. Kalau tenggelam di air belum tentu bisa renang, malah jadi kayak pemberat gitu guys. Kalian renang tapi dikasih pemberat. Wah, kita ditemuin sama cewek yang cantik ya, entah itu siapa, NPC yang jelas ya, non player karakter ya cuy. Tuh, karakternya tuh realistik gitu guys. Bagusnya game-game buatan developer Korea itu, besutan Korea itu realistis. Walaupun gameplay sistemnya masih belum realistis ya. yang akunya adek. Stop the attack. Skill enhancement. Dulu. Gua akan kecilin dulu ini facecamnya, ukuran facecamnya guys, terlalu besar mungkin ya, karena ngalangin juga bar atau kolom ini ya, main quest ya, misi utama. Just what happened? I have no idea where you're from, but here. Lihat nak, aku bisa sampai atas. Just Dapat what potion. exactly happened? Nama cewek ini Rospa How did the ya. Anaheim scout ship get wrecked? Like, why were you on the ship to begin with? What? You don't remember anything? Nah, satu lagi nih, ada beberapa game MMORPG yang gua tahu yang memang nggak sebagus ini grafiknya ya, nggak sebagus Odin Valhalla Rising ini, nggak se-real game ini ya, tapi dia MC-nya tuh udah ada voice fillernya guys, udah ada pengisi suaranya, ada voice actor dan voice aktrisnya ya, jadi nggak cuman NPC non play karakter aja yang ada suaranya, tapi karakter kita juga ada suaranya gitu. Nah ini nggak ada, jadi kayak berasa si NPC tuh kayak ngobrol sendiri gitu. Much better now. By the way, show me when you ever saved his life. Something about wanting to show his gratitude? If you know anything about that, go talk to him at the outpost. The outpost is just behind me. You should see the makeshift infirmary right away. Just head that way. Right away. Okay.
Kayak vibe-nya sih mirip-mirip kayak Black Desert Online ya, BDM, Black Desert Online yang di PC ya, yang di Steam, atau Black Desert Mobile BDM atau BDO. Ini vibe-nya mirip karena memang besutannya sama dari Korea semua, cuman beda developer game aja. Dulu juga sempat pernah ada V4 V4 guys, cuman sayang di close ya, close server karena memang Oh, you started me. nggak, entah kenapa peminatnya kurang gitu. Oh, it's you. The one who saved my life. Oh, itu kamu yang menyelamatkan nyawaku. But for you, all of us would have vanished at sea. And my, you look horrible. I guess a fierce battle like that would ruin any armor. Aku yang sing. Well, I'm in your debt. Yaudah, As you're the reason I'm still alive. Here, take pilihnya this. yang ada I know putihnya. it's kind of old, but Yang putihnya it should still give you banyak. some protection. Ini aku. Oke, Now, just kita dapat apa nih? Equipment ya. Yang bunga buat kakak Ini saya. ketutupan sama facecam gua, jadi gua akan klik dulu. Nah ya, equipment kita dapat. Yang kuning Sip, dapat armor ya. Kita ngomong. Oh, ini tanda dari terima kasih lah ceritanya. if you ever Token of gratitude. just come and find me. di Well, dalam I guess I've been keeping you here for too long. Go back to Rosk suka biru. and talk with her. I'm sure she could use your help. Roskva should be back at the outpost by now. Harusnya jangan low entry ya, pak mainnya. Kalau untuk main ini minimal device-nya harus medium entry guys, atau flagship. Kalau kalian memang ada rezekinya ya sekalian flagship aja, karena memang ngerendernya berat gitu guys. You're back. Did you talk to Shoreman? Apakah kamu bicara dengan Sorman? Ya, sudah bicara dengan Sorman. Terus sekarang You're ngapain? that mysterious fighter. Jadi All kamu these adalah soldiers are talking about pejuang yang how you can misterius. kill those monsters on your own. The defenders could use someone like you. Oh, do you think you could help with trading some wounded soldiers? You came in such a hurry and don't have enough. If you go just down the hill, see the rescued soldiers. with- Menunjukkan kepedulian ya, tender loving care. Aku yang putih. Mau nggak? Kita rawat prajurit yang terluka guys. Ini udah misinya begitu, tutorial ya, ini masih bagian dari tutorial. Nice. I think we have helped everyone now. We got done a lot sooner than I thought. Huh? Look over there. Something Lihat is ke coming sana. out of the water. Apa? Ada yang datang dari arah air katanya. Please, be careful. Oh, you haven't fully recovered yet. Oh itu ya, ada musuh ya yang melata berjalan di pantai. Oh ini nih ya, ini ya, yang semalam menyerang kapal kita dan prajurit kita. Untuk battle sistemnya di sini di bagian bawah facecam gua ya, di pojok sebelah kanan bagian bawah layar itu ada pilihan quest yang muter-muter. Kalau kalian klik nanti jadi manual, tapi kalau klik lagi autonya akan jalan. Jadi bisa manual battle sistemnya, bisa juga otomatis kalau kalian lagi sambil aktivitas yang lain, sambil kerja ya. Kalau sambil sekolah nggak bisa ya guys, nggak boleh ya, nggak ganggu pelajaran gitu ya. Atau kalau kalian lagi dagang ya, lagi berdagang, lagi kerja, selama nggak ganggu kerjaan kalian, tinggal kecilin aja volumenya.
Ya bisa sih, ini sambil berjalan ya, sambil grinding ya. Karena MMORPG itu esensialnya memang grinding guys, exploring, menjelajah, sama grinding level, ningkatin level, grinding material, cari material, ngumpulin, kayak gitu. Jadi kalau kalian manual terus, otomatis kan waktu kalian habis buat ngegamenya, dan kalian juga akan keburu capek gitu. Tapi kalau kalian lagi santai, lagi hari libur atau sepulang dari kegiatan ya, kalian mau feel mainnya kerasa, ya tinggal dimatiin aja autonya. Kalian bisa tebas-tebas manual gitu ya, bisa disesuaikan lah dengan yang kalian mau. Ini udah selesai misinya. Time to shine, waktunya untuk bersinar katanya. I see that the rumors were true. Would you come back to the outpost, please? Cantik. Alessa. Udah kan dari pagi itunya. Udah dari sebelum Dede mandi. Dede lagi makan juga udah belajar itu. Sekarang Dede waktunya bareng sama ayah, nanti bentar lagi. Sore soalnya Dede udah ngaji juga. I was just thinking out loud. Hah? Don't mind me. Ya nggak apa-apa, bentar lagi juga udah selesai. Iya, lanjut. Nah, ini gue yang belum tahu itu ada sistem drop dari setiap mob atau monster biasanya nggak gitu. Untuk item mungkin drop ya, tapi kalau untuk equipment kadang ada MMORPG yang drop dari monster biasa dan dari boss, tapi ada yang hanya dari bossnya doang juga ada. Ada juga yang sistemnya harus gacha untuk equipmentnya. Nah, ini tipe yang mana gitu MMORPG. Nah, itu gue yang belum tahu itu cuy. Lanjut dulu ya, kita lanjut ke quest selanjutnya. Tadi kayaknya kalau awal-awal sih dapat armornya itu yang masih basic, yang masih dasar dari kita store quest ya, store misi ya, misi utama ya. Setiap kali nyelesain misi utama, ngobrol itu udah dapat gitu. Apa kamu baik-baik saja? You're amazing. But those wretched creatures could come back any time. I need to report the situation to Nanaheim so that the defenders can be ready for battle. Would you come with me? Maukah kamu ikut bersamaku? Katanya. I hope you know how to ride a horse. Don't worry, this one's really tame. Aku berharap kamu mengerti cara mengendarai kuda. That's the name of the Wah, wild kalau sheep. zaman dulu para kenaik atau kesatria udah pasti bisa belajar naik kuda ya guys. Wandering adventures. Kan nggak lucu kalau misalkan pejuang tapi nggak bisa naik kuda, kan gimana gitu. Blacksmiths. Masa mau jalan kaki jarak jauh Now, pakai armor yang tebal gitu. welcome to Nanaheim. Selamat datang di Manaheim. Kita sampai di kota pertama ya. Tuh, lihat guys. Infrastrukturnya sekelilingnya ya. Dari mulai bentuk bangunan, bentuk lingkungannya ya. Nah, di sini ada settingan. Gua juga belum nyoba nih karena masih agak lumayan berat di gua juga.
Kalian ada pilihan menu ya, sebelah kanan atas layar, diklik aja terus nanti muncul kayak gini. Pilih setting, cari grafis guys, cari grafik. Ini game, combat, grafik. Oh, di user experience ya, pengalaman pengguna berarti user experience. Di sini gua udah high sih, ada highest juga di atasnya ini. Berarti kalau di game lain mungkin ultra ya atau extreme. Nah, cuman ternyata berat guys, di gua aja yang 8/256 tuh berat gitu. Memang gua bukan seri flagship ya, cuman mid range saja, seri menengah. Tapi gua akan pilih medium aja. Medium, resolusinya mungkin high, tapi teksturnya medium aja. Efeknya kita bisa pilih minimize of effect, jadi keseluruhan ya, jadi efek dari skill kita dan skillnya orang lain itu nggak diliatin gitu, efek serangannya atau efek skillnya. Kalau yang di tengah cuman minimize, itu yang sebelah kiri ya tadi ya. Kalau yang di tengah hanya meminimalkan efeknya orang lain aja gitu, player lain. Yang sebelah kanan show all, jadi tunjukkan semua. Shadownya kita medium aja bayangan ya, karena nggak terlalu penting-penting banget sebenarnya. Jadi gue pilihnya tadi ini custom ya. Anti aliasingnya off aja kali ya. Frame rate-nya high, masih high frame rate-nya. Graphic filter fairy tale, bisa cinematic, bisa mono ya. Kita pilih mungkin fairy tale karena ini kan zaman-zaman legenda ya, zaman-zaman mitologi. Hide UI for screenshot. Oh, jadi nanti ada kayak tombol buat screenshot gitu, itu kita bisa hide ya kalau di onin, tapi kalau di offin nanti kelihatan tombolnya buat kita klik. Ini perlu di save dulu enggak kayaknya ya, langsung kita kembali juga dia akan otomatis udah keganti. Coba ya kita cek lagi di yang user experience. Oke, yap, sepertinya sudah terganti langsung guys, jadi nggak perlu kalian save dulu baru atau apply dulu ya, terapkan gitu, nggak harus. Wah, ini ada kayak bayangan-bayangan gitunya ya, entah kenapa nih, memang mungkin masih ngeblur gitu. Kayaknya memang anti aliasingnya dinyalain aja guys. Kalau anti aliasing mana ya? Ini ya. Oke deh. Sip. Lanjut kita ngobrol sama si NPC-nya. Jadi kayaknya kalian ini nih, walaupun memang dibuat gamenya untuk mobile, tapi belum benar-benar apa ya, belum benar-benar mateng gitu untuk bisa dimainin di mobile. Kecuali kalau kalian mobile device-nya udah pakai yang flagship ya, yang mahal lah, yang high end gitu ya, yang tinggi, mungkin ini bisa. Tapi kalau untuk yang medium entry aja masih berat, apalagi yang low entry ya, yang handphone umum lah. Commander Ashwad should be at the barracks. There's no need to get all tensed up. Kita pergi. Why is it we still haven't found any clues? Will
is still oblivious about what is happening. This is ridiculous. How can we truly call ourselves the defenders of Manaheim? I'm sorry, sir. Bagaimana kita bisa menyebut diri kita sendiri Defender of Manaheim, katanya. Jadi pelindung dari Manaheim. Well done, Raspa. You are unfamiliar to me. Really? Jadi kalau kalian ada PC dan PC-nya memang ada VGA-nya, ada grafik card-nya ya, lumayan tinggi VGA-nya, pakai Nvidia atau pakai GeForce ya, GeForce, mungkin ini lebih enak dimainin pakai emulator Android di PC, guys. Atau kalian bisa download versi PC-nya sih. Di sininya juga memang gamenya ngasih link undangan gitu ya untuk download yang versi PC-nya gitu. Navigasinya ini kalau kita klik kolom misi ya, atau misi utama atau main quest, itu dia karakter kita langsung jalan ke next destination, guys. Jadi tujuan berikutnya tuh langsung dia datang ke arah tujuan berikutnya, jadi kalian nggak perlu takut tersesat. Read this book. Apa ini? Purchase ya, purchase ya. Oke, udah. Kita beli skill book. Ikut ya tergini-gini sama kakaknya. Sama Kita beli small health potion ya. Kalau maxnya 4.000, kita duitnya berapa? Kita nggak diliatin ya duitnya ya. Wait, duit kita berapa? 82.000. Kita maxin aja kayaknya, karena kita gede juga duitnya, duit awalnya. Purchase complete, sip, lanjut. Preparation selesai ya, persiapan selesai. Oh, I have heard that a shepherd just outside the city gate is having some trouble. Shepherd tuh penggembala di luar gate, di luar ini ya, di luar gerbang kota katanya, lagi kewalahan, mungkin diserang sama monster gembalanya. Follow the path past the city gate. See Ezio right away. You can help them. Now, go. Nice, ini ada 14 days ya, login event 14 days. Jadi kalian bisa klaim harian. Usahain kalaupun nggak main harian juga, karena kalian lagi sibuk misalkan ya, lagi harus sekolah, harus kerja gitu. Yang penting login aja, guys. Login, ngeklaim, nanti kan kalian bisa mainnya pas lagi libur gitu. Consumable ini nyala, tapi entah nih ya suruh ngapain, gue juga nggak tahu. Masih tetap harus bayar ternyata. Ini yang tadi ya. Oh enggak, ini ada klaim extra town quest atau extra apa, misi kota ya, event misi kota gitu. Jadi kayak sub quest lah, misi tambahan. Nah, kita buka dulu nih, ada gold supply, kita use aja. Nice, dapat 100k ya, 100.000 gold coin. Nah, di sini ada apa nih? Bone stone supply. Bone stone gue kurang tahu buat apa. Kita pakai satu aja dulu mungkin ya, biar tahu apa. Oh, ini buat ini guys, buat refinement ya, atau buat upgrade material nih tuh.
Material kita dapat juga lumayan, satu kotaknya tuh 100 material batu enchantment ya, untuk attack gitu ya, serangan senjata gitu ya, weapon. Yang 100-nya lagi untuk armor, untuk baju pelindung. Nah di sini ada event price, ini yang masih dapat event. Kalian usahain downloadnya dari sekarang guys, biar dapat bundle atau hadiah dari eventnya, event pra-register ya. Karena nanti biasanya akan beda setelah kalian downloadnya udah agak lama gitu, si gamenya rilis udah agak lama, kalian baru download, nggak dapat hadiah pre-register biasanya. Ini ada lagi Flame of Valhalla tuh ya, itu game MMORPG di Play Store atau di App Store ya, untuk Android dan untuk iPhone dan iPad. Tapi dia penipu guys, tipuan. Dia sering pakai iklan gamenya kayak gini, kayak Odin Valhalla Rising ini, grafiknya gitu, tapi ternyata pas masuk kayak game Cina. I suppose I can trust you since Commander Aslot sent you. As you can see, all my dear sheep have changed. They used to be so tame Hey, sorry guys. and friendly. I cared for them like my own babies. Nah ini penggembalanya ya. Red eyes? They look like demons now. They used to only nibble on grass before, but now they're biting my family. My wife wants me to just give up, but I can't just leave like this. Well, since you're here to help me, I might as well ask you, please, put them down for me. Tolong katanya, kalahkan mereka untukku. Death to sheep, jadi kematian untuk kambing. They're like my own babies. Please don't let them suffer. Jangan biarkan mereka menderita katanya. Tuh, malah kita yang harus kita bunuhin kambingnya malah. Kambing kan ini. Masih awal ya guys, masih awal, maklum. Monsternya juga biasanya masih ya rendahan gini lah, lawannya masih rendahan gini cuy, masih kambing-kambing. Tapi ada kambing yang hitam juga tuh, kambing jantan kayaknya. Selesai questnya, nice. Untuk bahasa kali ya, gua akan coba review bahasanya, kira-kira ada Please take them down too. Just make it swift so they don't suffer. pilihan bahasa apa aja di game ini, di in-game. Kita coba buka ya. Around the plains. You'll find them easily. Kita ke setting lagi. Watch out for yourself. Ya, di sini coba kita lihat di akun, jangan di akun ya. Akun biasanya hanya buat tautan email, Gmail. Di sini ada alert tuh berarti notifikasi ya. Di sini ada, nah di user experience lagi di paling bawah ada sebelah kiri ya, sebelah kiri layar itu kan ada grafik, sound ya, suara, sama select language atau pilih bahasa. Nah kalian pilih yang sebelah kiri dulu ke bahasa. Nanti di sini ada text language setting, jadi yang tulisan kolom teks itu kalau pembicaraan sama NPC
atau pembicaraan in game mau pakai apa, English, Chinese, Japanese, Thailand, Spanish ya. Nah, cuman belum ada bahasa Indonesia ternyata guys. Jadi ya udah benar bahasa Inggris ya. Ya, terima kasih. Terbang apa? I guess that's enough. Nih, terbang pesawat. I've prepared a perfect gift for you. I'm sure you'll like it. Ya, terima Please kasih come. banyak. Lihat, Mak. Dia keluar nih, lihat, Mak. Lihat, Mak. Lihat. Iya. Lihat keluar, Mak. Pesawat. Serang aja, jebret, jebret, nice, jebret. Nah, Ini kayaknya apakah sudah selesai? Sudah selesai guys ya. Yang di bawahnya tuh ada efficient combat, select to accept quest. Ah, you're back. Right. Oh, kamu kembali katanya. This one is pretty fast, sturdy. Now you don't have to run everywhere on foot. Take him. You deserve it. Dapat mount ya. Kayak semacam tunggangan cuy. Yap. Kita dapat mount, dapat kuda. Now go ahead and equip him. I'll explain what you need to do. It's easy. Ada yang naik beruang juga, entah itu dapatnya dari mana. Cuman ternyata mountnya macam-macam ya. Kita ke item, terus ke bagian mount. Di sini ada mount ya, tuh ya, ada beberapa juga di bawahnya yang bisa kita unlock. Kita dapetin dari sistem gacha mungkin ya. Karena ini masih awal, jadi baru dapatnya kuda. Test ride, udah kayak ngetes naik kendaraan Whenever you cuy. run, he'll appear under you. You should try it right now. My son should be playing by the lake. Why don't you Gua go akan look geser for him and see if facecamnya ke he's kiri doing all right? biar nggak ngalangin menu-menu ya, tombol menu. Menjadi You seorang should see ayah him once you katanya. get close to the lake. Thank you. Kenapa itu giginya? Ah, nangis tuh. Anaknya dari yang tadi kayaknya ya, yang penggembala tadi minta tolong mungkin. My toy! I lost my toy! Aku kehilangan mainanku katanya. There! It's floating on the Di water! situ mengambang di air katanya. Ambil buatku Till katanya. I get it back! Aku tidak akan kembali ke rumah sebelum mendapatkan itu. Really? You'll get it for me? Do it now! Do it now! Benarkah kamu akan mendapatkannya untukku gitu kata dia. Coba kalau yang bawah tuh sub quest kayaknya guys. Oh bisa renang. Cuy bisa renang ternyata game ini. Nice kayak GI ya, Genshin Impact juga bisa renang. TOF juga, Tower of Fantasy juga bisa renang. Ada game-game yang belum bisa renang cuy. Udah bisa mancing tapi nggak bisa renang. Bayangkan lu. Ya game-game jadul sih. Yes, that's the one! Bring it to me now! Bring it to me now katanya. Oh, you're Ambilkan such a untukku good sekarang. swimmer. Maybe Wah kamu I adalah lost my perenang yang sangat baik katanya, yang sangat bagus. Right? Mungkin ketika aku lebih tinggi katanya, aku bisa berenang seperti itu juga gitu. Wih, mana hoi? Oh, naik.
Oh, thank you very much for saving my friend. Listen, I'll tell you a little secret since you helped me. You see, that boar man will give you a big gift if you do him a favor. You didn't hear it from me. Got it? Promise? Iya, guys, sorry tadi kepotong. Jadi kita lanjutin lagi petualangan kita di Odin Valhalla Rising ini. Nggak pakai lama karena ini gua durasi videonya juga memang masih kurang gitu ya. Tadi rekaman tuh masih kurang lah, berapa menit ya, berapa belas menit lagi gitu. Who might you be? What? Boar man? I hunt boars every now and all. Maybe someone saw me carry my catch on my shoulders and got the wrong idea. At any rate, hey, might you be interested in the art of hunting? Siapakah kamu? Gitu katanya. Apa? Lelaki babi hutan? Dangerous? Well, that's the beauty of hunting. Every time you hunt, there's a 50-50 chance that you'll die if you don't kill your prey. Well, let me teach you the joys of hunting. Setiap kamu berburu katanya ada 50% ya kemungkinan kamu akan mati jika tidak membunuh buruanmu gitu. Jadi kalau bukan buruan kita yang mati ya kita yang pemburunya yang You mati. should scout for your potential prey. Before we begin, though, take this little creature. Just take him. He's too much work for me now. Dapat apa nih? Pet kah? Now, Dapat you pet need to ya? equip your mount. Kayaknya. Watch your steps and Mon, follow me. Mount baru. Nice. Sebelumnya kita dapat kuda, sekarang dapat burung hantu. Oh, ya. Oh. Nice, kita bisa terbang berarti di game ini bisa terbang cuy. Tergantung mountnya. Coba ya. Untuk summon mountnya yang mana ya? Tombolnya. Oh, ini nih guys, di atas guys. Dekat facecam gua sebelahnya. Nope, ini cuman buat ganti ternyata ya, di equip doang. Nah, kalau buat makainya gimana ya? Makainya itu cuy, gue yang belum tahu cuy. Nggak ada tombol atau apa gitu ya yang lambang ini, lambang tunggangan gitu. Ini cuman hanya untuk nyeting doang. Now that you've got some reliable wings, it's time to look for promising prey. You should see a towering structure at the end of the hill. Climb up the ladder of that structure and get to the gliding platform. Get going! Press the jump button in front of the ladder to hang on to it. Then use the arrow to move up. Don't be scared, it's not hard. Oke. Loncat 2 kali cuy. Loncat 2 kali dia nanti langsung otomatis make. You're such a good student. Get to the edge of the gliding platform where you see a wing-like figure. From there, waduh, glide ada down beruang. across the air on your flying Ada mount. beruang cuy. Now it's time for Kita suruh just make sure you don't get apa berburu babi hutan, malah jadi berburunya beruang. Jay, gede banget lagi. Keren sih ya, keren. Overall ini keren gamenya, walaupun memang masih butuh optimizing ya guys. Jadi butuh pemaksimalan lah dari developer gamenya sendiri, Kakao Games ya. Masih sedikit butuh bug repair ya, perbaikan bug.
sistem maximize gitu ya, pengoptimalan sistem. Keren sih, overall keren. Tuh, grafiknya keren. Walaupun memang masih kayak agak berbayang-bayang gitu ya cuy. Gua entah kenapa gitu, gue juga kurang paham betul apa yang salah gitu ya. Cuman memang bawaan dari grafiknya juga memang agak gini gitu, agak berbayang gitu. Dan gue sempat ngulas game-game Unreal Engine yang lain juga ya, yang pakai teknologi Unreal Engine biar grafiknya tuh terlihat realistik dan nyata gitu ya. Tapi yang lain nggak ada yang kayak gini gitu, cuman game Odin Valhalla Rising ini aja nih yang agak ngeblur gimana gitu. Kalau gua matiin anti aliasingnya, nanti malah jadi makin ngeblur. Padahal dulu game V4 ya, V4 MMORPG juga, multimassive online role playing game juga, sama sih, nggak jauh beda grafiknya, sama seperti ini. Environment sekitar juga, lingkungan sekitarnya bagus, teksturnya juga bagus gitu ya, dari pemandangan, pohon, bentuk gedung gitu ya, bagus-bagus gitu, sama kayak gini. Cuman agak sedikit berbeda aja sistem pertarungan dan mungkin jenis monsternya ya cuy, tingkat kesulitan monsternya, difficulty mobnya, monsternya agak lebih gampang gitu yang V4. Nah, kalau di remake ya, dirubah gitu ya tingkat kesulitannya, terus tingkat lootnya diatur, lootingan itemnya, setiap mob biasa juga drop equipment, nggak cuman boss gitu ya, dibikin kayak gitu. Terus mungkin autonya dikurangin, sistem autonya, jadi biar kerasa gitu petualangannya, exploringnya akan jauh lebih banyak player yang main gitu kalau kata gua ya. Selera orang kadang beda-beda sih, ada yang butuhnya karena dia sambil sehari-hari sibuk kerja, sibuk gawe ya, berharap ada fitur autonya karena bisa ditinggal sambil gawe gitu. Jadi kadang nge-login, taruh di kantong celana gitu ya, di saku celana, atau di tas gitu, tas pinggang, tas kaki gitu ya, sambil jalan gamenya. Ada yang kayak gitu ya, jadi dia hanya mantau sesekali gitu. Ada cuy orang yang memang dia nggak punya waktu tapi pengen ngegame gitu, jadi ya butuhnya memang ada autonya. Cuman kalau esensinya role playing game ya, RPG atau MMORPG, multimassive online role playing game, yang di PC apalagi ya, yang terutama di PC yang originalnya ya, memang ada fitur auto cuy kalau di aslinya gitu. Jadi ya si player sendiri yang harus nge-grinding level dan lain-lain. Now, show me what you've got. Kita disuruh ngebantai 7, tapi dari tadi baru 3. Lumayan lama ya, lumayan lama cuy ngebantainya, entah kenapa. Serang, yo, bantai terus.
Intinya ini grinding ya. Kalau game-game begini tuh grinding sama ngeklaim free gift, exploring juga. Jadi kita jelajahi area gitu. Nah, ini ada Mount Package Tier 1. Ini tawaran aja sih, tawaran top up, karena tetap masih ada harga-harganya tuh ya. Kalian bisa lihat harga-harganya, nggak jadi gratis juga gitu. Ini malah jadi suruh beli cuy, tuh ya, 590.000. Lu bayangin, padahal konten aja nggak dapat langsung segitu gitu cuy. Jadi kalau gua sih ya saranin game boleh, memang itu kan buat refreshing ya, buat ngejernihin otak sehabis full seminggu gawe gitu ya, kerja atau sekolah gitu ya. Sesekali refreshing, it's not hurt gitu, jadi nggak melukai gitu ya, apa salahnya gitu. Tapi kalau sampai harus lu spend money gitu ya, spend your money for the game, and lot amount gitu ya, jadi lu harus ngabisin duit lu banyak buat game itu dan jumlahnya besar gitu ya. Ya buat apa gitu? Esensinya kan untuk senang-senang. Game itu untuk senang-senang cuy. Jadi free to play aja, fun to play, F to pay ya. Jangan pay to win, jangan pay to win gitu. Lu udah nggak dapet lagi nanti, kesenangannya udah nggak dapet lagi, kecuali kalau misalkan memang lu punya duit lebih yang tidak mengganggu kebutuhan utama lu, dan lu juga apa ya, jadi ngerasanya ya itu buat self reward aja, buat hadiah buat diri lu sendiri karena udah berjuang banyak selama ini, ya silakan naik gitu. Enggak gua larang juga, gua cuma nasehatin naik, jangan sampai duit lu habis. Udah, that's it. Diikuti syukur nggak juga nggak apa-apa, nggak rugi buat gua. You're fast. Like you. Have you seen the ones with black? It was one of those that put 2 holes in my belly. Their tusks are hard like steel. If you catch them, I'll Their give you the mount you tried earlier. Just tanduk bring me ya. tusks Jadi tadi from tuh the well steel bore tusk biasa. boars. Nah sekarang kita kayak bunuh bor yang lebih besar guys, Can't miss them. They're lebih hutan so yang lebih besar. Don't forget to collect their tusks. Kita suruh collect their tusk. Jadi kita suruh collect ini nih ya, apa, tanduk ya, gadingnya gitu. Gua penasaran untuk dapat set appearance ya, atau tampilan armornya yang di awal pas kita karakter creation atau karakter make ya, karakter maker, pembuatan atau karakter customization itu kan ada pilihan baju tuh, armor tampilannya. Nah itu gua penasaran tuh, itu dari equipmentnya nanti tampilannya berubah apa cuman tampilan luarnya doang gitu, bukan equipmentnya, bukan peralatan, bukan set peralatannya gitu. Cukup mudah dipahami sih gua rasa ya, apalagi pemain-pemain game yang udah Good. ini ya, yang udah bangkotan ya, yang udah lama main game, gua rasa akan dengan sangat mudah sih adaptasi sama game ini, karena game ini juga nggak ribet gitu. Intinya lu mau naik level ya grinding level, lu mau butuh material apa buat crafting dan lain-lain ya lu grinding juga cari. Kalau lu mau explore peta, mau explore wilayah ya explore gitu, keliling gitu.
serang. Wah, itu ada, oh belum kerender ya, belum kerender. Gua kira ada mamut yang kayak gajah, tapi mamutnya mamut hijau cuy. Gua kira mamutnya mamut hijau. Anjay gitu ya, mamutnya lumutan anjir. Karena hewan purba. Nah, untuk perubahan job class-nya itu gue juga belum tahu ya. Kita harus sampai level berapa dulu untuk bisa berubah gitu ya. Apakah ada tesnya gitu ya, tes perubahan job class atau change job class ya ke partner atau partner job class ya, partner yang lebih jauh gitu ya, profesi yang lebih jauh gitu. Gue juga kurang tahu sih, belum tahu. Intinya potion kita bisa beli di NPC di kota. Terus untuk language setting atau setting bahasa udah gua kasih tahu juga tadi ya. Terus untuk pengaturan grafik gua saranin memang untuk main game Odin Valhalla Rising ini nggak bisa di HP kentang cuy, atau di low entry device yang smartphone low entry itu nggak bisa cuy, karena berat. Ini render sama FPS-nya tuh berat cuy. Kalau kalian ada laptop, apalagi laptop gaming atau misalkan PC ya, lebih baik kalian main di PC pakai emulatornya, emulator Android gitu. Atau kalau enggak, download game ini yang versi Steam-nya ada gitu ya. Nanti undangan dari gamenya juga bisa dikirim. Terus kalau mau di smartphone minimal middle range ya, device-nya, smartphone-nya harus yang middle, yang kelas menengah atau yang tinggi, flagship atau high end sekalian. Kalau kalian memang ada duitnya gitu. Itu sih, itu aja paling. Well, ya kurang lebihnya gini ya. Tuh kita bisa ketemu sama banyak player lain, bisa buat party juga di game ini, bisa nge-party, bisa exploring juga ya. Intinya gitu cuy. Dan ini all size data ya, full size datanya tuh nyampe sekitar 30 gigaan guys. Nanti pokoknya gua simpan informasi tentang full size data gamenya di deskripsi ya, di deskripsi video aja. Oke guys, kayaknya segitu aja dulu konten gua tentang Odin Valhalla Rising ya, atau Tanah Para Dewa ini, MMORPG Tanah Para Dewa ini. Next gua akan nge-record tentang Lineage 2 ya, Lineage 2M yang baru rilis besok tanggal 20. Itu hari rilis pertama. Sebenarnya udah rilis di Play Store tanggal hari ini, tanggal 19, cuman belum bisa dimainin, servernya belum dibuka, baru bisa dibukanya besok. Jadi gua akan posting lagi besok di game yang lain, atau mungkin next gua juga akan bikin part 2 per 3-nya dari game Odin Valhalla Rising ini ya guys, atau game-game yang lain. Jadi makasih yang udah support dari awal sampai akhir video, udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, and share, karena subscribe itu gratis, cukup 1 kali seumur hidup. Kagak perlu bayar, kagak perlu juga lu nyolong, berbuat kriminal untuk bisa subscribe. Jadi gampang bener, tinggal lu klik aja sekali, sisanya nggak usah diklik-klik terus. Jadi klik aja subscribe sekali, sisanya tinggal lu tonton setiap update upload gameplay gua gitu ya, video-video gameplay gua, biar gua juga semakin semangat bikin kontennya dan bisa upgrade device guys. Jadi bisa mainin game-game PC juga, game-game konsol juga buat ngehibur kalian, nggak cuma game-game smartphone ya. Oke, semoga rezeki kalian dan keluarga diperbanyak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jauh didekatkan, yang dekat disegerakan ya, dan diperbanyak juga. Dan semoga kalian beserta keluarga selalu dalam keadaan bahagia, dijauhkan dari segala mara bahaya atau malapetaka ya cuy. Oke, Valhead Gaming undur diri. Ciao. Bye bye.